Selamat pagi anak-anak semua. Selamat beribadah sekolah minggu online tanggal 16 Agustus 2020. Hari ini kalian bersama Lause Cynthia dan Lause Fanny. Yuk anak-anak semuanya kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Dan Lause tahu nih anak-anak semua pasti sudah siap untuk beribadah dan membawa Alkitab dan bawa kotak persembahan yang kalian sudah buat ya. Nah, minggu-minggu lalu kalian mendengar tentang penginjilan. Dan minggu ini PowerPoint kita adalah teladan hidupku akan menunjukkan adanya Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya? Nanti kalian bisa dengar dari Lause yang cerita. Betul sekali Lause Cin. Dan mari anak-anak kita semuanya siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Dan akan dipimpin oleh Lause Cynthia. Ayo anak-anak semua lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau mengizinkan kami boleh beribadah kepada Engkau walaupun dari rumah kami masing-masing. Biarlah Engkau terus menolong setiap anak-anak sekolah minggu setia mengikuti ibadah dan mereka sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memimpin acara ibadah online ini dari awal sampai akhir dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak semua, mari bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mat Sekolah Minggu dan dilanjutkan Ayo Ayo ke Sekolah Minggu. Anak-anak, nyanyian semangat ya. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak semua pasti pernah lihat bintang ya. Bintang itu bercahaya dan menarik dalam keadaan gelap pada malam hari. Iya Lause Fanny, dan Tuhan mau kita semua seperti bintang bercahaya di dunia ini dengan melakukan kehendak Tuhan senantiasa. Betul, anak-anak bercahaya sama dengan melakukan kehendak Tuhan seperti bintang yang bersinar untuk dunia ini. Ada satu lagu bagus baru nih, kita belajar sama-sama ya. Kita nyanyikan seperti bintang. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini.
keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut, kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu. Lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Seperti bintang di dunia ini, seperti bintang di dunia ini. Anak-anak, besok kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, peringatan ini mengingatkan kita bahwa 17 Agustus tahun 1945 yang lalu, bangsa Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan Belanda. Benar, sama seperti kita yang sudah mempunyai Tuhan Yesus di dalam hati kita. Jadi, kita juga sudah bebas dan merdeka. Kita bebas dari dosa dan hukuman maut karena kita telah dimerdekakan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Betul sekali. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita doakan agar bangsa Indonesia, khususnya orang-orang percaya, bisa menghadapi berbagai persoalan yang saat ini. Kita tetap setia memuliakan Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan satu lagu Indonesia Bagi Kemuliaan-Mu. Sambil berdiri ya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia.
Pastor Fani, ada satu lagu yang bisa mengingatkan bagaimana Tuhan terus peduli dan menjaga kita. Oh ya? Lagu apa itu ya? Itu lagu ya diciptakan sama seorang anak kecil berumur 5 tahun yang berasal dari negara Jepang. Jadi itu adalah suara hati anak itu ketika dia datang ke sekolah minggu dan percaya kepada Tuhan. Wah, hebat ya. Anak kecil itu udah bisa memuliakan Tuhan dengan lagu ciptaannya yang menjadi kesaksian hidupnya bagi seluruh dunia. Betul, jadi anak-anak sekolah minggu bisa memuliakan Tuhan dari kecil. Dan sekarang kita mau nyanyikan lagu itu. Pastor tahu banyak yang udah bisa lagu ini, sering kita nyanyikan. Yuk sambil menyiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan, kita nyanyikan Hanya Ada Satu Tuhan. Yang selalu mengasihi aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku, Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Anak-anak, kita bersyukur sekali sama Tuhan karena hingga hari ini kita masih bisa beribadah walaupun tidak bersama-sama. Ya, Rosulina rindu sekali anak-anak sejak kecil bisa belajar menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi kita bisa dengan disiplin, dengan hormat mengikuti ibadah dengan penuh. Sebelum mulai Lause minta semua mempersiapkan Alkitab karena nanti kita akan menggunakan Alkitab. Oke? Sekarang kita siapkan hati, kita berdoa dulu. Kita sama-sama tunduk kepala, kita lipat tangan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh percaya
kami mengalami keselamatan daripada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami, telinga kami, untuk dengan baik-baik mendengar apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami dan akan kami lakukan. Kami mohon Roh Kudus menolong kepada setiap kami, supaya memampukan kami untuk mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidup kami. Kami serahkan sepanjang ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lausu mau bertanya, siapa yang punya sahabat baik? Lausu percaya kita semua mempunyai. Setuju? Lausu juga punya. Tetapi, bagaimana hubunganmu dengan sahabat baikmu itu? Apakah dia pernah mengecewakan kamu? Atau sebaliknya, kamu yang mengecewakan dia? Atau bisa juga saling kecewa-kecewaan, bisa sampai sakit hati. Nah, di dalam Alkitab, kitab Amsal, pasal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Anak-anak, coba kita sama-sama membaca dari Alkitab. Kita buka ya Alkitabnya di Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Siap ketemu? Ini kitab setelah Mazmur. Ya, kita sama-sama membaca ya. 1, 2, 3. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, sekarang Lausu akan mengajak anak-anak membaca ulang, tetapi Lausu akan pakai gerakan. Ini adalah ayat yang kalimatnya simple sekali anak-anak, gampang diingat. Dan Lausu juga akan beri gaya yang simple juga. Oke, siap? Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara saat kesukaran. Oke, bisa kita sama-sama memperagakan ya, membaca, menghafal, dan memperagakan. 1, 2, 3. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Bisa? Lausu yakin udah 2 kali anak-anak bisa nih. Mau ketiga kali? Oke, kita coba. Ya, ketiga kali. Lausu yakin gayanya sudah hafal dan isi ayatnya juga sudah hafal. Yuk, 1, 2, 3. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, Lausu percaya semua sudah bisa. Ya, baik. Anak-anak, Lausu menggunakan 2 peristiwa di dalam Alkitab untuk menjelaskan ayat hafalan hari ini. Ya, nah kita kalau lihat kalimat yang pertama, Lausu membagi 2 bagian ayat ini. Bagian yang pertama ini mengajarkan bahwa seorang sahabat kasihnya itu ada setiap waktu, anak-anak. Jadi bukan kalau saya lagi suka, tergantung mood.
Atau kalau menguntungkan saya saja, saya mengasihimu, saya bersahabat denganmu. Atau dia lagi baik dengan saya, jadi oke, saya mengasihi dialah. Ya, nah, sekarang kita akan melihat satu persahabatan yang tidak menaruh kasih setiap waktu. Ya, ini adalah contoh di dalam perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15. Waktu anak bungsu itu keluar dari rumah bapaknya, dia membawa banyak sekali harta warisan dari bapaknya. Dia punya banyak teman anak-anak karena hartanya banyak, bukan? Dan temannya ini terus mendampingin dia kemana saja dia pergi. Nempel terus. Karena bisa berpesta pora. Bisa makan ke sana ke sini, main ke sana ke sini, belanja ke sana ke sini. Tetapi anak-anak, saat harta dari anak bungsu ini habis, dia butuh bantuan. Dia butuh ditolong. Adakah salah satu sahabatnya menaruh kasih kepadanya dan mau menolong dia? Tidak ada, anak-anak. Temannya itu semua satu persatu pergi meninggalkannya. Mereka tidak peduli lagi. Mereka tidak mau menolong dia. Nah, inilah persahabatan yang tidak menaruh kasih setiap waktu, anak-anak. Tetapi kalau lagi menguntungkan saya saja, saya bersahabat. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Di bagian kedua dari ayat ini menulis, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi seorang sahabat itu bisa jadi saudara dalam kesukaran anak-anak. Ini kita bisa lihat antara persahabatan dari Yonatan dan Daud. Anak-anak, Yonatan mestinya adalah ahli waris Raja Saul papanya. Tetapi ternyata Tuhan memilih Daud sebagai pengganti Saul. Anak-anak, hal ini tidak membuat Yonatan iri hati dan benci kepada Daud. Tetapi dia justru melindungi sahabatnya Daud dari semua rencana pembunuhan papanya terhadap sahabatnya ini. Tetapi anak-anak, sayang sekali persahabatan yang baik ini tidak bisa berlangsung lama. Kenapa? Karena Yonatan dan Saul pada waktu mereka keluar berperang, mereka dibunuh mati dalam peperangan. Jadi anak-anak, sebetulnya di dunia ini untuk mendapatkan seorang sahabat yang sungguh-sungguh murni, hati yang sejati, itu bukanlah hal yang mudah loh anak-anak. Ya, bukan hal yang mudah. Karena kalaupun kita bisa dapat, dia tidak bisa selalu dan selamanya bersama-sama dengan kita. Ada waktunya harus berpisah. Ada waktunya tidak bisa bersama-sama. Tetapi Lause hari ini mau memberikan satu kabar buat anak-anak. Yaitu ada satu sahabat yang mengasihi kita setiap waktu. Walaupun kita mungkin pernah melawan dia. Atau mungkin juga kita mengkhianati dia. Mau tahu siapa dia? Dia bernama Tuhan Yesus. Siapa anak-anak? Ya, dia bernama Tuhan Yesus. Anak-anak, Yesus karena mengasihi kita, dia sampai rela mati di atas kayu salib anak-anak. Supaya kita bisa dibebaskan
dibebaskan dari hukuman yang harus kita tanggung dari dosa-dosa kita. Itulah kasih Tuhan, sahabat sejati kita itu. Dia akan terus bersama-sama dengan kita 24 jam setiap hari. Di mana saja dan kapan saja, Yesus akan terus bersama-sama dengan kita. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus itu adalah sahabat sejati kita. Mau nggak anak-anak mengalaminya? Waktu kita susah atau sedih, ataupun kita sedang bersuka cita senang, kita bisa datang menceritakan semua isi hati kita kepada Dia. Jadi ingat, Yesus adalah juru selamat kita dan Dia juga adalah sahabat sejati kita semua. Anak-anak, kita sama-sama ya coba mengulang sekali lagi ayat ini dengan gaya. Oke? Tapi Lause mau minta kali ini kita bangkit dari tempat duduk kita. Ya, kita berdiri, kita menghafal dengan gaya. Siap? Baik, yuk. 1, 2, 3. Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, Lause percaya semua sudah bisa. Ya, baik. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus, Dia datang ke dunia adalah untuk melakukan rencana Allah Bapa, yaitu menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 43 di situ mencatat, Yesus dan murid-murid melayani orang-orang yang ada di Yudea. Dia memberitakan Injil untuk orang Yudea, sehingga banyak orang bertobat setelah dengar Injil. Mereka percaya kepada Yesus dan mereka dibaptiskan. Nah, setelah beberapa waktu pelayanan Yesus dan murid-murid di Yudea, maka mereka akan pulang ke Galilea, tempat asal mereka. Anak-anak, kalau dari Yudea sampai ke Galilea, itu ada beberapa pilihan jalan, anak-anak. Mungkin bisa lewat jalan A, bisa nyampe. Jalan B, bisa nyampe. Jalan yang ke C, bisa nyampe. Tetapi, kita lihat di Yohanes pasal 4, kita buka lagi ya. Alkitab kan selalu ada di samping kita ya, di tangan kita. Kita lihat di Yohanes pasal 4, ayat keempat, di situ mencatat. Kita baca dari Alkitab ya. Yohanes 4 ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Apa penekanan kata di dalam ayat ini? Yaitu harus. Jadi Yesus harus melintasi daerah Samaria. Loh, kan katanya banyak pilihan jalan. Kenapa Yesus mau pilih yang Samaria? Padahal jalan yang lewat Samaria itu tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak mau bergaul dengan Samaria. Kalau suruh lewat Samaria, kayaknya segen gitu ya, alergi deh gitu loh. Bahkan mereka itu bermusuhan. Kenapa bermusuhan? Karena orang Samaria sebetulnya adalah bangsa Israel, tapi yang sudah kawin dengan bangsa lain.
Mereka walaupun percaya kepada Taurat Tuhan, tetapi juga menyembah kepada dewa-dewa anak-anak. Nah, jadi mereka itu disebut orang bangsa Israel yang tidak murni. Nah, anak-anak, Yesus harus pilih jalan lewat Samaria. Itu bukan karena kebetulan, bukan karena pilihan. Tetapi Yesus tahu di sana ada orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Mereka membutuhkan Injil Tuhan. Nah, rombongan Tuhan Yesus, mereka jalan dari kota ke kota loh ya anak-anak. Tidak pakai mobil, tidak pakai pesawat. Ya, jadi mereka jalan dari Yudea, jalan. Sudah sampai ke Samaria nih. Tujuan mereka kan Galilea. Tapi mereka sekarang sampai di Samaria dan di kota Sikar. Nah, setelah sampai di kota Sikar, mereka itu letih, anak-anak capek ya. Sudah panjang jalannya nih. Jadi mereka kepengen istirahat. Dan perutnya keroncongan anak-anak, lapar ya. Dan mereka juga haus karena panas ya. Nah, jadi Tuhan Yesus dia duduk di samping sumur. Ini disebut sumur Yakub. Dia duduk sendiri di situ anak-anak. Sedangkan murid-murid yang lain semua pergi membeli makanan. Nah anak-anak, Yesus dia duduk sendiri di samping sumur. Itu juga bukan kebetulan, bukan pilihan. Anak-anak, tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan Yesus. Tetapi semua hal yang dia lakukan itu ada tujuannya anak-anak. Nah sekarang Yesus duduk nih di samping sumur. Dia memandang ke depan, ada seorang perempuan dari ujung dia jalan menuju ke sumur itu. Anak-anak, rupanya perempuan ini datang, dia mau menimba air anak-anak. Tetapi aneh banget loh anak-anak, kok seorang wanita lagi mau menimba air. Kenapa kok pilih jamnya di siang bolong jam 12? Itu kan matahari saat-saat yang paling panas dan paling terik bukan? Dan dia harus jalan jauh loh anak-anak. Nanti angkat lagi airnya kan berat. Coba kalau kalian anak-anak dapat tugas disuruh menimba air. Kalian pilih jam pagi atau jam 12 siang? Percaya kalian semua orang, bukan kalian saja. Semua orang pasti akan pilih pagi hari karena udara masih sejuk dan tidak kepanasan. Anak-anak, ternyata perempuan Samaria ini dia pilih siang bolong panas. Ada sebabnya. Sebabnya kenapa? Dia menghindar dari bertemu dengan orang banyak kalau di pagi hari. Karena dia adalah perempuan yang tidak baik. Dia dikenal perempuan yang penuh cacat celah. Sehingga dia dikucilkan orang-orang sekampungnya. Jadi tidak ada yang mau berteman dengan dia. Dia tidak memiliki teman. Tetapi Yesus tahu kesusahan hati perempuan ini. Yesus juga tahu kebutuhan dia. Dan Yesus khusus datang mencari dia. Yesus berkata kepadanya, "Berilah aku minum." Perempuan Samaria ini kaget dan aneh. Terus di dalam hatinya dia berbicara, salah dengar nggak ya? Ini seorang laki-laki, Yahudi pula. Kok mau bicara dengan saya perempuan Samaria di tempat yang terbuka lagi? Maka perempuan Samaria ini menjawab, masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku?
orang Samaria? Anak-anak, sesungguhnya Yesus juga tahu Yahudi itu bermusuhan dengan Samaria. Yesus juga tahu perempuan ini dianggap wanita tidak bermoral dan dikucilkan orang sekampungnya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menganggapnya demikian, anak-anak. Justru Tuhan Yesus datang mencari dia, mau menjadi sahabatnya, dan mau memberikan anugerahnya bagi perempuan Samaria yang hatinya kering, yang tidak ada firman, dan yang tidak ada Yesus di dalamnya. Nah sekarang, Lause minta kita sama-sama buka lagi Alkitab, pasal 4 ayat 10 kita sama-sama baca. Bagaimana Yesus menjawab perempuan Samaria ini. Dapat ayat 10, kita sama-sama membaca ya. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Anak-anak, perempuan ini merasa heran, ya. Yesus kok ngomongnya seperti itu? Makanya dia bilang, "Tuhan, engkau kan tidak punya timba dan sumur ini dalam sekali loh. Dari mana engkau bisa memperoleh air hidup itu?" Yesus menjawab dia, "Barang siapa yang meminum air ini, yaitu air dari sumur Yakub itu, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air itu akan menjadi mata air di dalam dirinya." Perempuan Samaria setelah mendengar itu, dia tertarik banget, anak-anak. Air hidup, dia tertarik. Kata perempuan Samaria itu, "Tuhan, berilah padaku air itu, supaya saya tidak haus-haus lagi. Dan tidak usah berat-berat angkat air di bawah terik matahari yang panas." Anak-anak, bagaimana Yesus menjawab dia? Sebetulnya apa yang Yesus maksudkan bukan tentang makan minum untuk perut. Untuk bisa mendapatkan air hidup dari Tuhan, Tuhan harus membereskan semua dosa-dosanya dulu. Baru hidupnya bisa connect dengan air hidup dari Tuhan. Maka Yesus bilang, "Pergilah, panggillah suamimu ke sini." Perempuan itu bilang, "Saya tidak punya suami." Yesus bilang, "Tepat sekali katamu bahwa kamu tidak punya suami. Sebab kamu sudah punya 5 suami. Dan yang sekarang pun itu bukan suamimu." Perempuan Samaria dalam hati berkata lagi, "Saya kan tidak kenal dia. Baru kali ini jumpa. Apalagi menceritakan hidupku. Tapi kenapa dia tahu ya semua tentang hidupku yang tidak baik dan penuh dosa ini?" Kemudian dia bilang, "Oh Tuhan, sekarang saya tahu bahwa engkau adalah seorang nabi karena engkau tahu segalanya." Anak-anak, perempuan itu sekarang tahu bahwa Yesus adalah nabi. Yesus selain berbicara tentang air hidup, Yesus juga mengajarkan cara penyembahan yang benar kepadanya. Sehingga perempuan Samaria itu bilang, "Aku tahu sekarang bahwa Mesias akan datang yang disebut Kristus. Kalau dia datang, dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita." Yesus bilang, "Akulah dia. Akulah dia yang sedang berkata-kata kepadamu." Wow, anak-anak,
Ini adalah suatu rahasia besar yang begitu berharga yang Yesus beritahukan kepada perempuan Samaria ini. Dia yang hidup dalam penderitaan, hidupnya tidak benar, dihina, dikucil, hatinya kering, tidak ada kasih. Bisa nggak kalian bayangkan bagaimana hatinya ketika dia tahu bahwa dia berjumpa dengan Mesias, penyelamat yang disebut Kristus, pemberi air hidup itu? Anak-anak, hati dari perempuan Samaria sekarang penuh dengan sukacita. Air hidup dari Tuhan melimpah di dalam hati dia. Sehingga dia tidak tahan. Dia tinggalkan tempayannya. Dia langsung masuk ke kota dan memberitahukan. Ada seorang yang mengatakan segala sesuatu yang kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Mari lihat, dia ada di situ. Anak-anak, pada saat itu hati perempuan itu, karena ada air hidup dari Tuhan, dia tidak lagi menganggap orang-orang yang menghina dan mengucilkan dia itu adalah musuh. Tetapi dia memberikan kabar baik yang dia terima dari Tuhan, dibagikan. Hatinya meluap-luap. Orang-orang di kota mendengar apa yang perempuan itu katakan, mereka datang kepada Yesus. Mereka banyak sekali yang menjadi percaya kepada Yesus melalui kesaksian dari perempuan Samaria itu. Dan setelah itu, Yesus ditahan tinggal 2 hari bersama-sama dengan mereka. Maka lebih banyak lagi orang-orang di kota itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, mereka berkata, sekarang kami percaya bukan karena mendengar kesaksian perempuan itu, tetapi kami sendiri mendengar langsung dari dia, yaitu Yesus. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Anak-anak, seorang perempuan yang tidak dianggap, yang dihina, bisa mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan dia dipakai luar biasa oleh Tuhan untuk menjadi berkat untuk menyelamatkan orang-orang satu kota itu. Bagaimana dengan kita yang juga sudah percaya dan mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus? Apa yang sudah kita perbuat? Anak-anak, jangan tunggu dan tunda dan tidak berbuat apa-apa. Kita sudah 2 minggu belajar tentang bagaimana memberitakan Injil. Lause Maura mengajar kita bagaimana menggunakan Good News Flipper Flopper untuk memberitakan Injil. Lause Yetna mengajak teman ke gereja. Kita bisa kirimkan ayat-ayat firman Tuhan, link ibadah kita bagi orang yang membutuhkan. Nah, hari ini kita akan belajar melalui alat peraga kotak tisu ini. Lause percaya anak-anak semua di rumah ada tisu seperti ini, bukan? Nah, hal yang menarik dari tisu ini adalah pada waktu kita menarik tisu ini 1 lembar, berikutnya nongol. Naik ya. Lalu tarik lagi, berikutnya naik lagi. Tarik lagi, naik lagi. Nah, waktu kita lihat tisu seperti ini pop up terus, maka mengingatkan kita, seorang sahabat harus menaruh kasihnya setiap waktu, tidak putus-putus seperti ini. Nah, jadi kita diumpamakan seperti sekotak tisu ini. Kita akan terus membagikan kasih Allah kepada setiap teman yang datang kepada kita. Kalau ada teman yang bermasalah datang, kita berikan telinga kita untuk mendengar masalah mereka. Kalau ada teman yang sedih datang kepada kita, kita beri penghiburan dari Tuhan bagi mereka. Kalau ada anak
teman yang tidak mengerti pelajarannya, kita membantu dan mengajarkan kepada mereka. Kalau ada teman yang belum kenal Yesus, kita membagikan Injil kepada mereka. Nah, Lause pernah didatangin oleh seorang teman kantor. Dia ada masalah yang berat sekali. Dia katakan kepada Lause semua isi hatinya. Tetapi dia belum percaya Tuhan Yesus. Tapi Lause bertanya kepada dia, mau nggak saya berdoa bagimu kepada Tuhan Yesus yang saya percaya? Dia mau, anak-anak. Lause berdoa bagi dia. Sampai terakhir Lause berjumpa lagi dengan dia belum menjadi orang Kristen. Tetapi Lause percaya semua waktu ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting kita terus-menerus, tidak putus-putus memberi dan melakukannya. Anak-anak, tisu ini kalau ditarik terus akan habis, bukan? Tetapi ingat, kasih Tuhan tidak pernah habis. Oleh sebab itu, kasih kita kepada orang, kepada sahabat juga tidak boleh habis. Maka seluruh perbuatan dan perkataan di dalam hidup kita akan menyatakan kasih Tuhan. Dan itu akan menjadi satu teladan, anak-anak. Seperti di PowerPoint kita, teladan hidup kita akan menunjukkan Tuhan. Anak-anak, maukah seluruh hidup kita, perbuatan perkataan kita, itu menjadi teladan bagi banyak orang, menunjukkan Tuhan Yesus, sehingga menarik orang datang percaya Tuhan Yesus? Mau? Coba kita ulangi PowerPoint kita. Teladan hidupku akan menunjukkan Tuhan Yesus. Satu kali lagi, teladan hidupku akan menunjukkan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu pada hari ini sekali lagi berbicara kepada kami. Bahwa di dalam seluruh hidup kami, Tuhan mau memakainya untuk menyatakan kasih-Mu, untuk membagikan anugerah keselamatan-Mu melalui kehidupan kami, melalui perbuatan kami, melalui perkataan kami. Biarlah kami mau menggunakan semuanya ini untuk Tuhan, menjadi berkat, menjadi kasih bagi teman-teman kami, orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, tolong kami supaya tidak menjadi anak yang hanya menerima berkat, yang hanya menikmati anugerah. Tetapi kami juga mau dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang-orang sekeliling kita yang belum mengenal dan percaya kepadamu. Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan diri kami di dalam tangan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak bisa lihat hasil karya kalian di sini. Nah, yang belum bikin hasil karyanya jangan lupa ya, bikin, selesaikan, dan kirim ke Lause-Lause kalian. Anak-anak sudah
mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menginginkan kita menjadi teladan bagi orang lain. Dan dalam berbicara, berpikir, melakukan apa itu karena Tuhan ada di dalam hati kita. Ya, betul anak-anak. Hanya dengan melakukan firman Tuhan kita menjadi teladan bagi teman kita, saudara kita, keluarga kita, termasuk akong dan ama kita loh. Sekarang kita mau memberi persembahan. Anak-anak siapkan kotak persembahan dan uang persembahan. Sambil kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Yuk, Anak-anak, kita mau semua untuk berdoa persembahan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Kau sudah berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Tuhan, kami mengembalikan juga persembahan kami untuk dipakai kemuliaan Tuhan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. sekarang sebelum ibadah online hari ini berakhir, yuk kita sama-sama berdiri, kita mau menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih dan dilanjutkan dengan doa Bapak kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji berterima kasih. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang datang kepada kami. Dan ampunilah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, dan selama-lamanya. Amin. Ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Anak-anak tetap semangat, merdeka. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.